Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya kalau sehat semuanya. Sudah sarapan? Ya, sudah. Hari ini kita ketemu lagi di Tab Maya Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin ketua kelasnya Aspairul. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Akan mengecek ya satu-satu siapa saja yang tidak hadir. Sepertinya Elizabeth tidak masuk ya. Tuh ibu absen saja ya satu-satu. Ica Zahara, Gracia Apriani, Asri. Hadir Bu. Terima kasih Aspairul sudah membuka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu menyediakan pena dan buku. Iya. Kemarin LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp dan juga di Classroom. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Karena kalian sudah siap, jadi untuk lebih semangat lagi, ada baiknya kita mendengarkan lagu nasional, lagu wajib Tanah Air pada siswa untuk berdiri. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, ada baiknya kita melihat motivasi sebelum pembelajaran ya. Kondisi letih, lemas, dan berdarah-darah. Ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Ibu ingin bertanya dulu kepada Aspairul, kira-kira apa ya motivasi yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Motivasi yang saya tangkap ketika ingin sukses akan banyak cobaan yang datang. Dengan keuletan kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Iya, tepat sekali ya Aspairul. Jadi kalau misalnya kita menginginkan cita-cita, itu memang butuh perjuangan yang sangat berat sekali. Siapa yang masih mengingat pembelajaran minggu sebelumnya? Ya Bu. Eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Ingat ya, bahwa minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tentang teks anekdot. KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menganalisis struktur isi teks anekdot. Yang kedua, menganalisis ciri bahasa teks anekdot. Tiga, prediksi eufemisme dalam teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, nah ketika kalian menemukan suatu bacaan, kalian bisa tahu bahwa itu adalah teks anekdot dengan cara kita sudah mempelajari strukturnya, kebahasaannya. Dan yang kedua, tujuannya ketika sudah mempelajari teks anekdot, kalian bisa membedakan mana teks anekdot dan mana teks humor. Selain itu juga, nanti ketika ibu minta untuk menciptakan teks anekdot yang baru, saatnya yang dipakai juga harus sesuai dan tepat. Jadi paham ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik. Nah, kegiatannya yang pertama yaitu tatap maya melalui Google Meet yang sedang berlangsung saat ini ya. Yang kedua, di dalam Google Meet ini nanti kita akan mengamati, menganalisis materi yang ada Ibu berikan melalui salin dia yang sedang tayang saat ini. Dan yang ketiga, setelah kita mengamati, sudah selesai menganalisis, Ibu akan memberikan kelompok di Google Classroom yang sebelumnya sudah Ibu bagikan nama-nama kelompoknya. Jadi LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan di dalam Classroom dan juga di grup WhatsApp.
Jadi dari situ kalian bisa kerja kelompok. Nah, saat kerja kelompok, untuk kamera tidak boleh dimatikan ya, supaya ibu bisa menilai. Nah, untuk penilaiannya ini yang akan ibu nilai, yang pertama adalah penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan, yaitu hasil dari presentasinya. Untuk KKM-nya materi ini yaitu 70. Jadi kalau seandainya nilainya di bawah 70 itu tidak tuntas ya. Ya, untuk penilaian kita pada pagi hari ini. Oke, kalau paham kita bisa masuk ke teks anekdot. Sini ada gambar apa, Nak? Ada 2 orang yang sedang berbincang tentang mal dan corona, Bu. Ayo, siapa yang bisa bantu ibu di antara 2 gambar ini? Manakah yang termasuk teks anekdot? Satunya adalah teks humor. Jadi mana yang benar? Yang Oh 2 ya, orang ibu berbincang. oh ya, tepat sekali Asri. Sebelah ini termasuk teks apa? Berarti yang ini adalah teks anekdot dan yang sebelah adalah teks humor. Kedua-duanya sama-sama lucu ya, tetapi ada pembedanya. Kalau yang ini dia adalah sindiran dalam bentuk lelucon, sedangkan ini adalah humor yang tidak memiliki arti apapun. Mbak Jenny, bacakan apa itu pengertian dari teks anekdot. Adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang benar yang menyebutkan orang banyak. Iya, kita baca sama-sama. Di sini ada teks anekdot dan sini ada humor. Jadi untuk ide cerita, untuk teks anekdot itu adalah peristiwa nyata, sedangkan humor itu adalah rekaan. Untuk isinya, kalau anekdot itu berkaitan tentang masalah tokoh publik yang banyak menyangkut orang ramai atau orang banyak ya. Sedangkan humor itu adalah masalah kehidupan sehari-hari dan umum. Sedangkan fungsi komunikasi untuk teks anekdot itu untuk mengkritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor untuk menghibur. Dan makna yang tersirat dalam teks anekdot biasanya untuk menyadarkan seseorang atau memberikan makna tersirat atas suatu kejadian yang menyangkut orang banyak. Untuk humor sendiri itu tidak ada makna atau pesan yang disampaikan itu hanya pesan-pesan untuk membuat lelucon atau untuk membuat orang lain yang membaca bahagia dan gembira. Nah, untuk strukturnya ada berapa anak-anak? Ada 5, Bu. Abstraksi, Abstraksi? Gambaran awal. Abstraksi adalah gambaran awal. Orientasi? Pengenalan atau bagian awal. Bahasan teks anekdot, gunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Apa saja contohnya kata peristiwa masa lalu? kemarin. Ya. Kedua ada kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apa Anda mau sukses? Ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Dan setelah itu. Kemudian setelah itu setelah. Iya. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, hati-hati di jalan ditandai dengan tanda seru. Nah, menggunakan kalimat seru. Kayak contohnya, wah bajumu cantik sekali. Apa eufemisme? Ungkapan halus yang menggambarkan Tidak pantas dan tidak menunjukkan. Iya. Eufemisme itu adalah penghalusan kata. Jadi ungkapan kasar yang tidak pantas menjadi enak didengarkan. Contohnya kata tunanetra. Dulu kita menyebutnya kata buta. Jadi buta itu terdengar lebih kasar dibandingkan dengan kata tunanetra. Di sini ada contoh teks anekdot. Judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Jenny, Belajar Tono kepada Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono ini tidak penting.
Ya, coba sebutkan krisisnya, Ica. Krisis, namun Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Udin merasa jengah. Koreaki. Dengar pertanyaan Tono, Udin menanyakan apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Yang terakhir, Odat. Udin, katanya. Ada 3 tanda tanya. Selanjutnya, kebahasaan untuk tes anekdot tersebut. Penggunaan kata kerja aksi yang terdapat pada kalimat "Saya heran dosen ilmu politik. Mulai mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Gunakan kata kerja aksi. Selanjutnya, ada apa lagi kebahasaannya, Din? Penggunaan kalimat serut yang sebagai perhatikan Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Apa hubungannya? Iya. Benar tidak, Marta? Jawabannya, Din. Marta, sebutkan. Eufemismenya ada tidak? Ada, Bu. Katanya kursinya didudukin untuk maka jabatannya direbut. Iya, benar sekali. Jadi di situ kita menemukan satu kata eufemisme, yaitu kata kursinya. Masuk ke makna jabatan. Kita akan lanjut ke diskusi kelompok. Jadi boleh ke kelompoknya masing-masing. Aku berikan waktu 15 menit. Dalam kegiatan diskusi, ada yang tidak paham dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Gracia, sudah dibagi dengan kelompoknya, Grace? Ada yang bisa menampilkan presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Selamat pagi, saya dari kelompok administrasi yang beranggotakan Selamat pagi. Saya dan adik-adiknya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur kebahasaan dan eufemisme yang terdapat pada teks anekdot yang berjudul "Lebih Panas dari Matahari". Strukturnya antara lain abstraksi adalah hari ini terasa lebih panas dari biasanya. Orientasinya adalah Bapak Parubaya itu tidak memperlihatkan kerusuhan keluh terhadap kondisi matahari. Krisisnya adalah keheranan melihat sosok misterius itu. Orientasinya adalah Bapak Parubaya itu tidak memperlihatkan kerutan keluh terhadap teriknya matahari. Sedangkan krisisnya adalah keheranan melihat sosok misterius itu. Akan reaksinya, kemudian sosok misterius sebelahnya itu memalingkan wajahnya sambil menghembuskan napasnya. Kata, menurutku apa yang sedang kamu baca itu jauh lebih panas. Menggunakan konjungsi namun, gunakan kata kerja aksi. Sekian presentasi kami. Ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Sekarang siapa yang akan mengomentari kelompok abstraksi? Ya, Bu. Tadi saya sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok abstraksi. Kelompok tersebut telah memaparkan struktur kebahasaan dan eufemisme terdapat pada teks anekdot "Lebih Panas dari Matahari". Pada pemaparan yang disampaikan saat presentasi sudah menjelaskan dengan tepat serta kebahasannya sudah lengkap. Menurut saya kelompok abstraksi ini sudah sangat baik saat menyampaikan presentasi. Dan dari saya, Baik, terima kasih Azira telah mengomentari kelompok abstraksi. Nah, berikan dulu tepukan tangan pada kelompok abstraksi. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah anekdot adalah cerita lucu yang digunakan untuk menyindir atau mengkritik suatu kejadian yang menyangkut orang banyak. Ya, selain itu juga dengan mempelajari teks anekdot kita bisa tahu itu anekdot, apa perbedaannya dengan humor. Untuk manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini, selain sudah bisa membuat teks anekdot sendiri, kita juga bisa menggunakan teks anekdot ini untuk mengkritik sosial berbentuk cerita lucu. Jadi kita itu mengkritik tidak harus dengan kata-kata yang kasar ataupun dengan marah-marah. Kita bisa mengkritik dengan cerita lucu seperti anekdot yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran hari ini sudah paham belum? sudah, Bu.
Pembelajaran minggu depan itu kita masih tes anekdot. Jadi ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membaca teks anekdot lainnya kepada anak-anak ibu untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa makan yang banyak, istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga, dan juga jangan lupa 5M-nya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Aspairul ditutup dengan berdoa dulu, dipimpin kawan-kawannya. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.